Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita tetap setia dalam merenungkan setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan begitu mencintai kita. Maka kembali hari ini kita mohon rahmat dengan mendengarkan firman-Nya. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut kepada hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, orang-orang Yahudi mau membunuh Yesus karena menurut mereka, Dia mau meniadakan hari Sabat, terlebih ketika Dia menyebut Allah sebagai Bapanya. Demikian Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sungguh luar biasa. Melalui Yesus kita juga mampu menyebut Allah sebagai Bapa. Bapa yang berbelas kasih, Bapa yang maha pengampun, Bapa yang selalu memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Maka mari Bapak Ibu, kita menyadari bahwa kita merupakan anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Maka apapun pergumulan kita, mari kita datang kepada Bapa yang penuh perhatian bagi hidup kita masing-masing. Jangan sampai kita menjauh dari Bapa kita yang ada dalam kerajaan surga. Dia tahu, sangat tahu
apa yang menjadi kebutuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Yesus selalu mentaati kehendak Bapanya dalam segala hal. Dan Yesus menghendaki agar kita semua melakukan hal demikian dalam kehidupan kita. Dengan terus terang dia mengakui bahwa dia tidak dapat berbuat sesuatu dari dirinya sendiri, tapi semua yang dia lakukan berasal dari Bapanya. Suatu kerendahan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kesatuan dengan Bapanya diwartakan sebagai kebenaran tanpa takut. Yesus juga tidak meniadakan hari Sabat, tetapi menyadarkan kembali makna bahwa hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat itu untuk menyelamatkan nyawa orang, bukan untuk membunuh orang. Maka mari, sekali lagi, kita berjuang dalam kehidupan kita untuk melakukan kehendak Bapa, untuk terus bersatu dengan Dia dalam situasi apapun, dan percaya Bapa tinggal dalam diri kita, dan Bapa akan bersama-sama dengan kita melakukan karya-karya demi keselamatan semua orang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap rahmat dan berkat yang masih Engkau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu memberkati kami. Bantulah kami untuk selalu datang kepadamu apapun situasi hidup kami. Karena kami percaya Engkau Bapa yang tidak pernah menolak kami. Engkau Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Bantulah kami Tuhan, agar selalu percaya dan selalu setia datang kepadamu. Jangan biarkan kami menjauh daripadamu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.